Shalom, perkenalkan nama saya Matilda Rambukaredi Emu, kelas 12 MIA 2. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang teori atom dari para ahli, beserta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi yang pertama, teori atom John Dalton. Nah, teori atom John Dalton ini didasarkan pada dua hukum. Yang pertama hukum kekekalan massa dan yang kedua hukum susunan tetap. Jadi dari kedua hukum tersebut, John Dalton menemukan pendapatnya bahwa atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, dan atom digambarkan seperti bola pejal dan dikelilingi oleh elektron di dalamnya, seperti pada gambar di samping teman-teman bisa lihat. Nah, kelebihan dari teori John Dalton tersebut, kita dapat membangkitkan minat penelitian kita terhadap model-model atom. Nah, kekurangannya dia itu tidak dapat menerangkan atau menjelaskan tentang larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi yang kedua adalah model teori atom J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson ini menemukan teori barunya bahwa ini di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Nah, atom ini berbentuk seperti bola pejal yang dikelilingi muatan positif dan di dalamnya terdapat muatan negatif. Jadi, secara sederhana kita dapat menggambarkan bahwa atom itu dapat digambarkan seperti jambu biji yang telah dikupas kulitnya, dan ini biji jambu yang tersebar merata dimodelkan sebagai elektron, dan bulatan daging jambu yang sebagai proton. Contohnya pada gambar di samping teman-teman bisa lihat. Nah, kelebihan dari teori atom Thomson ini membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom dan menyatakan atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Sedangkan kekurangannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom. Jadi yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Nah, pada tahun 1910 Rutherford bersama kedua muridnya melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa lempeng tipis emas. Nah, menurut Rutherford, atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Dan menurut Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Contohnya pada gambar di samping. Nah, kelebihan dari model atom Rutherford ini memberikan kita inspirasi pada penemuan berikutnya, yaitu tentang lintasan atau kedudukan yang dikenal sebagai kulit elektron. Sedangkan kekurangannya dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron jatuh ke dalam inti atom, karena berdasarkan teori gerak, apabila elektron bergerak mengitari inti disertai pemanasan energi, maka lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama makin mendekat inti dan akan jatuh ke inti. Jadi, yang keempat adalah model atom Niels Bohr. Nah, pada tahun 1913, Niels Bohr menemukan model atomnya bahwa yang pertama, elektron dapat bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu dan tidak dapat memancarkan energi. Nah, lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lainnya. Yang ketiga, perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah dapat disertai pemancaran energi. Sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Yang keempat, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Artinya, elektron tidak dapat memancarkan atau menyerap energi. Sedangkan kelebihan dari atom atau model atom dari Niels Bohr itu adalah atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat perpindahannya elektron. Sedangkan kekurangannya, model atom ini tidak dapat menjelaskan apa itu efek Zeeman dan apa itu efek Stark. Sekian dari video saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih dan salam.